Indonesia merupakan salah satu rumah bagi satwa-satwa liar, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan non-hayati tidak boleh digunakan secara berlebihan, contohnya satwa liar. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu ataupun diperdagangkan. Namun, masyarakat masih belum bisa membedakan satwa yang dilindungi ataupun tidak dilindungi. Pada tanggal 29 Mei 2023, Polda Banten menerima laporan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kepemilikan senjata api ilegal untuk berburu satwa langka di Taman Nasional Ujung Kulon. Polda Banten bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Satgas Operasi yang dimana tim diturunkan dari Polda Banten, Satbrimob Polda Banten, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada saat operasi, tim tersebut melakukan penyisiran di kawasan konservasi di sekitar kampung dan melakukan penggerebekan di dalam kampung. Selanjutnya, tim Satgas Operasi melakukan upaya persuasif dengan memanggil camat dan kades yang menjadi penyangga Taman Nasional Ujung Kulon untuk melakukan ultimatum dan memberikan pengertian bahwa menyimpan, memiliki senjata api serta menjual bubuk mesiu itu dilarang oleh undang-undang. Dan dari hasil kegiatan tersebut, masyarakat menyerahkan senjata api locoknya tersebut kepada kades dan polsek setempat yang kemudian diserahkan ke Poskotis kantor TNUK Seksi 3. Sampai saat ini, terkumpul dari penyerahan masyarakat sebanyak 200 pucuk lebih senjata api locok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Dirjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Rasio Ridho Menkom, kemudian Bapak Dirjen KSDA Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Sudarno SMC, kemudian Direktur Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Insinyur Sunyo Iryono MSI, serta Bapak Dirjen serta teman-teman media yang berbahagia. Rekan-rekan sekalian, pagi ini atau hari ini kita akan melaksanakan press conference terkait ataupun Satgas Satuan Gabungan dari Kementerian Hidup, kemudian Polda Banten tentang kasus tentang senjata atau kepemilikan senjata tanpa izin atau legal. Ini bukan lokasi yang berdekatan dengan Taman Nasional Ujung Kulon, dan kegiatan ini kemarin dilakukan dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 22 Agustus. Namun ini masih berlangsung, sehingga dan alhamdulillah kegiatan yang lebih mengarah ke persuasi memang ada kemarin penegakan hukum ini untuk membuat atau memberikan efek jerah kepada masyarakat. Ada 6 yang sudah kita laksanakan penegakan hukum, nanti akan secara khusus akan disampaikan. Untuk bersekat waktu, aku bersyaratkan mohon izin Bapak Dirjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Yang dihormati, membanggakan Bapak Kombes Pol Budi, ya, Mas Polda Banten. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Banten, Bapak Dirjen Polisi, Bapak Rudi Hiryanto Adinugroho, dan juga Bapak Distreskrimum Polda Banten, bahwa sebagaimana kita ketahui kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ini merupakan kawasan yang sangat penting ya untuk konservasi
khususnya Badak Jawa. Di sini kami hadir dari KHK ya, bersama dengan Bapak Sesdirjen ya, Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Bapak Haryono, dan juga Bapak Direktur ya, Pencegahan dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Lingkungan Bapak Sustio ya. Mengingat pentingnya kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat Badak Jawa, karena Badak Jawa ini merupakan ya, satwa liar yang sangat dilindungi, di mana ada keberadaannya di dunia ini ada di 3 tempat di awalnya, yaitu di Vietnam, di Malaysia, dan di Indonesia, khususnya di Jawa. Namun yang masih ada saat ini di Ujung Kulon. Jadi ini satwa yang sangat penting ya, ini satwa eksotik Indonesia, taksif Indonesia yang masih tersisa, yang harus kita jaga dan kita rawat ya, baik itu kawasannya maupun juga spesies badak itu. Namun sejauh ini kami melihat adanya indikasi ancaman terkait dengan Badak Jawa ini, berkaitan dengan perburuan ya, secara ilegal buruan Badak Jawa ini. Berdasarkan informasi kami dapatkan adanya indikasi perburuan Badak Jawa, maka kami melakukan upaya koordinasi dan kerja bersama dengan Polda Banten untuk melakukan operasi gabungan. Jadi KLHK dan Polda Banten melakukan operasi gabungan. Jadi sudah sampai tanggal Pak Didi, yaitu dilakukan pada tanggal 17 Juli sampai 2 Agustus, dan saat ini masih terus berlangsung. Ini operasi yang sangat intensif yang kita lakukan, melibatkan personil yang sangat banyak. Kenapa? Karena kita melihat ya, begitu pentingnya kawasan konservasi taman nasional Ujung Kulon ini. Dalam operasi yang dilakukan bersama-sama ini yang tidak akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Reserse Umum Polda Banten yang selama ini memimpin langsung operasi ini bersama-sama nanti dengan Pak Sustio ya, yang terlibat langsung di lapangan. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan? Ya, namun perlu sampaikan bahwa kami tidak akan berhenti ya, melakukan upaya operasi pengamanan Taman Nasional Ujung Kulon ini untuk melindungi habitat Badak Jawa dan juga melindungi Badak Jawa dan perhatian dunia ini. Dan kita akan lakukan tindakan tegas terkait para pelaku, ya, baik ini terkait dengan mereka bicarakan dengan Pak Kapolda, ya, dari Kabir ya, baik terkait dengan tindak pidana, ya, kepemilikan atau penggunaan senjata api secara ilegal ini, ya, dan undang-undang darurat tahun 51, dan juga terkait dengan tindakan terhadap undang-undang konservasi sumber daya alam hayati, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kami juga bicara ya, dengan para penyidik untuk pengembangan kasus ini. Jadi tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan undang-undang konservasi, tapi juga tindak pidana berdasarkan undang-undang kehutanan dan juga tindak pidana undang-undang lingkungan hidup. Jadi kita akan lakukan dengan hukum pidana berlapis. Ya, ini pidana berlapis, ya, di multidor dilakukan bersama-sama antara penyidik Polda Banten dan juga penyidik Kementerian Kehutanan. Ancaman hukumannya sangat serius. Ya, nanti Bapak sudah jelaskan bagaimana ancaman hukuman berdasarkan undang-undang darurat. Kami akan menjelaskan juga bagaimana ancaman hukuman terkait dengan undang-undang konservasi kehutanan maupun lingkungan hidup. Itu mungkin kepada Pak Didi yang bisa menjelaskan mungkin kepada Pak Disrinur bagaimana operasi ya, apa yang sudah dilakukan dan kita bisa menambahkan beberapa hal terkait dengan hal itu. Sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman media juga khususnya yang sudah hadir ya pada pagi hari ini, dan juga apresiasi setingginya kepada seluruh tim operasi yang sudah terlibat di dalam operasi gabungan ini. Terima kasih Pak Kombes Didi. Terima kasih Bapak Dirjen. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, setelah ini mungkin Pak Dirjenur akan sedikit menjelaskan terkait dengan pelaksanaan operasi yang dilaksanakan atau satuan tugas operasi Taman Nasional Ujung Kulon
Jadi pelaksanaan di sana sampai sekarang masih berlangsung dan kemarin dapat kita saksikan bersama hasil kegiatan yang bersifat mengarah ke persuasi terkait masyarakat untuk kepemilikan senjata api. Sampai saat ini ada 294 dan ini masih sepertinya masih nambah. Nah, kita tetap memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera menyerahkan manakala masih ada di rumah, daripada nanti pada deadline waktu yang sudah ditentukan ini akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Darurat tahun 51 sehingga ancamannya jelas di sana. Silakan Pak Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih. Terima Pak Dirjen, Pak Humas, seluruh rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Ada pun tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen untuk Satgas Gabungan LHK dan Polda Banten sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023. Satgas Gabungan ini dengan adanya informasi dari Kementerian LHK bahwa adanya perburuan liar di kawasan TNUK yang didapat dari beberapa kamera, sehingga kami melaksanakan kegiatan gabungan ke TNUK. Adapun Satgas melaksanakan kegiatan ada beberapa yang disinyalir masalah perburuan luar, ada beberapa tulang ditemukan, tapi belum dapat kita sinyalir bahwa itu merupakan tulang-tulang daripada peristiwa 1 yang sangat dilindungi yang tadi disampaikan. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat mengidentifikasi ada beberapa TO yang melaksanakan kegiatan perburuan liar di daerah kawasan TNUK, yaitu ada beberapa yang di TO, namun sampai saat ini belum kita dapatkan karena yang bersangkutan sudah melarikan diri dari TNUK karena memang daerah tersebut daerah terisolir, sehingga apabila ada orang yang masuk sehingga dapat tercium, sampai dengan saat ini masih kita cari yang sudah terekam oleh kamera yang ada di lokasi TNUK. Namun pada saat kita melakukan penggeledahan di seputaran kawasan TNUK, itu ada beberapa TSK yang sudah kita amankan yang didapat bahwa ada memiliki senjata locok, mesiu dan beberapa peluru serta senjata organik, yaitu antara lain WD 28 tahun, JJ 63 tahun, HL 54 tahun, DI 61 tahun, EN 48 tahun, dan KR 85 tahun. Yang mana ini ada merupakan kegiatan antisipasi penyisiran ke rumah-rumah penduduk yang didapat 6 orang TSK ini. Setelah itu Satgas juga selain melakukan pengejaran terhadap TO yang disinyalir melakukan perburuan liar dan sudah mengamankan 6 orang yang melakukan penyimpanan senjata api jenis locok maupun mesiu. Kita juga melakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak pemerintahan desa maupun dengan camat, sehingga hasil sosialisasi yang kita laksanakan tersebut, alhamdulillah daripada masyarakat di 5 kecamatan sudah menyerahkan sampai dengan tadi malam sebanyak 294 cm jenis locok, yaitu yang diserahkan di kepolisian terdekat dalam hal ini adalah Polsek. 294 cm jenis locok yang sudah diserahkan dari masyarakat, yaitu sumur sebanyak 487, Kecamatan Cimanggu di mana seputaran daerah TNUK yang paling dekat adalah Kecamatan Cimanggu sebanyak 188 pucuk, Kecamatan Cibaliung 4 pucuk, Kecamatan Cigelis 30 pucuk, Kecamatan Cikesik 20 pucuk, Kecamatan Cibitung 4 pucuk, total sampai dengan tadi malam 294 yang sudah kita amankan hasil penyerahan sukarela dari masyarakat, baik diserahkan secara langsung maupun dititipkan melalui kepala desa. Yang perlu kami antisipasi di sini perlunya adanya kerjasama dari masyarakat, bersama-sama kita melestarikan menjaga kawasan TNUK ini supaya tidak ada lagi masyarakat yang melakukan perburuan liar di kawasan TNUK yang akan mengganggu populasi satwa yang ada di sana. Adapun alasan untuk pemilikan senpi locok yang dimiliki oleh masyarakat, semata-mata mereka menyampaikan bahwa hanya untuk mengusir hama babi yang selalu mengganggu perkebunan dan pertanian yang mereka miliki. Namun ini dapat kita sampaikan kepada masyarakat bahwa mengusir hama babi yang dapat mengganggu perkebunan dan sawah masyarakat tidak semata-mata hanya bisa menggunakan senjata locok, mungkin bisa dengan metode lain
ya untuk mengusir hama babi, karena memang kepemilikan senjata api ini tadi yang kita bisa sampaikan bahwa melanggar Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951 yang mengatur masalah senjata api dan bahan peledak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk 6 orang yang kami amankan, ya kan, untuk efek deterrence supaya masyarakat dapat ikut bersama-sama dengan Satgas melestarikan kawasan TNUK demi alasan kemanusiaan, karena yang sudah kita amankan 6 orang ini merupakan orang-orang lansia yang notabene-nya tidak mengetahui aturan hukum kepemilikan senjata api jenis Wocok, sehingga kami tangguhkan karena memang permintaan dari masyarakat. Pekerjaan mereka petani, yang notabene-nya mata pencahariannya bertani dan menjadi tulang punggung keluarga, umurnya yang sudah tua. Permintaan dari masyarakat Cimanggu untuk bermohon untuk dilakukan penangguhan dan sudah dikabulkan oleh penyidik untuk dilakukan penangguhan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan Bapak Dirjen Gakum. Beliau hadir karena diwujud sebagai motivasi dan semangat untuk apa? Menjaga kelestarian yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan terima kasih rekan-rekan yang hadir. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.